masing-masing. Selamat hari Minggu, selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi ya ibadah sekolah minggu hari ini bersama Kak Ria dan Kakak Deva. Nah adik-adik, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan cerita Alkitab. Ayo adik-adik, siapkan hatinya, siapkan dirinya. Ayo adik-adik semuanya berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu kita hari ini, harinya Tuhan. Adik-adik, kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kak Ria yang pimpin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau membangunkan kami di pagi ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Tuhan, kami mau bersekolah minggu, biar Engkau berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga berakhirnya. Biarlah kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan nanti kami akan mendengarkan cerita Alkitab firman Tuhan. Dan kami Tuhan boleh setia mengikuti ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Dan kami boleh belajar dari firman Tuhan yang akan diperdengarkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada saat ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita Alkitab firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Bisa didampingi sama papa dan mamahnya ya. Nanti ketika sudah kakak sekolah minggu bawakan cerita firman Tuhan, adik-adik bisa mencarinya di dalam Alkitab bersama papa dan mama. Tapi sebelumnya kita mau menyiapkan hati kita adik-adik, kita memuji Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan. Yuk kita bermuji Tuhan.
Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Kalau ada yang sakit, kakak doakan semoga bisa lebih cepat sembuh. Terus sekali lagi dan berkali-kali lagi kakak ingatkan, selain MC tadi mengingatkan, kakak juga mengingatkan kalau adik-adik keluar rumah jangan lupa pakai masker. Terus menjaga jarak dan jangan lupa juga cuci tangan, oke? Supaya terhindar dari virus corona. Nah, hari ini kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Minggu kemarin ya, kita sudah belajar tentang firman Tuhan dari Karya. Nah, hari ini kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang Allah Roh Kudus. Nah, di mana kita bisa belajar tentang Allah Roh Kudus? Dari mana ayo? Dari mana? Dari Alkitab. Benar sekali, dari Alkitab. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari persiapkan hati kita semua. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelum kita berdoa, adik-adik, kakak pastikan harus siap semua ya. Jangan lari-lari, jangan teriak-teriak, apalagi jangan loncat-loncat. Duduk di tempat duduknya masing-masing, di hadapan handphonenya, di hadapan TV-nya, atau di hadapan laptopnya, atau di hadapan iPad-nya. Ya, dengarkan cerita firman Tuhan dengan baik, dengan fokus, dengan tenang. Ya, jadi anak Tuhan yang begitu tenang dan begitu taat mendengarkan firman Tuhan. Oke semua. Nah, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, mari kita semua berdoa. Kakak yang akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan karena belas kasihan-Mu sampai hari ini kami dapat kembali lagi bersekolah minggu pada saat ini. Tuhan, kami memohon Engkau menuntun kami, membimbing kami, mengajarkan kami terus-menerus, agar kami dapat mengenal Engkau, dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu pada saat ini. Tuhan, Engkau menuntun, membimbing, dan mengajari setiap anak-anak dimanapun mereka berada, agar firman Tuhan terus bertumbuh dan menjadi sukacita yang luar biasa di dalam hati mereka. Tuhan, bimbinglah hamba-Mu yang hina ini ketika menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini yang berbicara, biarlah suara hati Tuhan yang berbicara, bukan kehendak hamba-Mu, bukan keinginan keinginan hati hamba-Mu semata. Tuntunlah setiap anak-anak, tuntunlah kami semua, ajarilah kami semua, supaya kami dapat mengenal Engkau dan mencintai Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan mohon pengajaran daripada Engkau. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, dari tadi kakak sudah katakan kalau kita akan belajar tentang Allah Roh Kudus. Di mana kita mempelajarinya dari Alkitab. Nah, Alkitab kita akan dilihat dari Yohanes 14. Yohanes 14 itu ada di Perjanjian Baru. Nanti dibantu sama kakak atau sama om tante atau sama papa mamahnya atau sama kakek neneknya. Dibantu ya supaya kita bisa tahu di mana letak surat Yohanes, kemudian pasalnya yang pasal 14 ya. Minta tolong sama mereka. "Pa, Ma, di mana nih surat Yohanes? Terus pasal 14 yang mana?" Nah, yang ini katanya nanti, oke? Sekarang kakak akan menceritakan cerita firman Tuhannya. Jadi, adik-adik, pada suatu malam, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya berkumpul di suatu tempat. Pada malam itu adalah malam Paskah. Mereka akan merayakan malam Paskah. Nah, pada malam itu juga adalah malam terakhir mereka akan berkumpul. Wow. Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebentar lagi Aku
akan kembali kepada Bapa. Aku akan menyerahkan nyawaku kepada umatku. Dan aku akan segera meninggalkan kalian murid-muridku. Wah, malam itu membuat para murid-murid jadi khawatir adik-adik. Mereka sangat gelisah. Mereka sangat takut. Sebentar lagi guru mereka akan meninggalkan mereka. Tapi Tuhan Yesus memberi penghiburan, katanya, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Terus Tuhan Yesus juga melanjutkan, di sana ketika aku meninggalkan kalian di muka bumi ini, aku akan menyiapkan tempat untuk kita. Tempat kita yang sangat banyak dan sangat luas dan sangat besar. Di sana kita akan bersekutu bersama sampai selama-lamanya. Tapi murid-murid ini tetap khawatir lagi adik-adik. Walaupun sudah diberi penghiburan seperti itu. Kata murid-murid ini, tidak Tuhan, jangan pergi, jangan meninggalkan kami. Bagaimana kami bisa hidup tanpa Engkau Tuhan? Nanti kami bisa lupa dengan firman Tuhan, kami bisa lupa dengan perintah Allah. Bagaimana kalau kami sedih? Siapa yang akan menghibur kami? Bagaimana kalau kami takut? Siapa yang akan menolong kami? Kami sangat ketakutan, kami sangat khawatir, kami sangat gelisah kalau tidak ada Tuhan, kalau tidak ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Jangan pergi Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan lagi hal yang lebih agung, sangat-sangat agung. Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu gelisah. Ketika aku meninggalkan dunia ini, aku akan mengirimkan Roh Allah. Itu Roh Kudus. Roh penghibur, Roh yang akan mengajarkan kamu, Roh yang akan menuntun kamu, Roh yang akan memberikan kamu penghiburan, Roh yang akan menuntun kamu untuk mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam firman Tuhan. Roh yang akan mengingatkan kamu segala perkataan yang telah aku katakan kepadamu semasa aku hidup di muka bumi ini. Ketika aku akan pergi, meninggalkan dunia ini, menyerahkan nyawaku untuk menebus dosa-dosa, aku sama sekali tidak akan meninggalkan kalian. Aku akan mengirimkan Roh Kudus untuk menuntun kalian, menjaga kalian, menghibur kalian, dan mengingatkan kalian, dan mengajarkan kalian. Jadi kalian tidak akan pernah ditinggalkan. Wah, saat itu adik-adik, para murid-muridnya, para murid-murid Yesus sangat bersuka cita ketika mendengar hal itu. Mereka senang, mereka sangat suka apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, bahwa Roh Kudus yang akan menggantikan Tuhan Yesus di muka bumi ini, yang akan menuntun mereka, membimbing mereka, mengajari mereka. Itu adalah anugerah yang sangat besar sekali adik-adik. Jadi Roh Kudus adalah anugerah yang sangat istimewa. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Jadi murid-murid tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan Allah. Seperti itu pun yang akan terjadi kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang akan percaya kepada Kristus. Orang-orang yang telah percaya kepada Kristus tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka pun, adik-adik, kakak-kakak yang lain, kemudian orang-orang Kristen di seluruh dunia ini tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena ada Roh Kudus yang terus mengajarkan kita, yang terus menuntun kita, yang terus mengingatkan kita dan terus menghibur kita ketika kita sedih.
Ya, jadi adik-adik tidak perlu resah, tidak perlu takut, tidak perlu bimbang ketika mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan terus menuntun dan membimbing kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Dia mengadakan perpisahan pada malam terakhir mereka perjamuan Paskah. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi ketika Tuhan Yesus bertemu dan berkumpul bersama dengan murid-muridnya dan mengatakan bahwa Dia akan segera pergi meninggalkan mereka semua, itu tidak berarti bahwa tidak akan ada Allah lagi yang menyertai murid-murid itu. Tidak akan ada Allah yang menyertai orang-orang Kristen, bukan seperti itu. Ketika Tuhan Yesus pergi meninggalkan murid-murid, akan ada Roh Kudus. Itu Allah itu sendiri yang akan menuntun, mengajarkan mereka terus. Jadi mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah, tidak perlu takut ketika Tuhan Yesus tidak bersama mereka saat itu. Roh Kudus ini memang tidak kelihatan, tidak punya kulit, tidak punya mata, tidak punya hidung seperti yang ada seperti kita ini, ya. Dia tidak punya tubuh seperti kita, tapi dia akan terus ada di dalam orang-orang yang percaya, di dalam orang-orang yang percaya kepada Kristus, percaya kepada Allah. Nah, adik-adik pun bisa seperti itu. Ketika adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, ketika adik-adik berserah hidupnya kepada Tuhan Yesus dan terus belajar firman Tuhan melalui firman-Nya di dalam sini maupun melalui cerita Alkitab seperti ini, adik-adik pun akan dituntun oleh Allah Roh Kudus. Nah, jadi seperti itu adik-adik ya. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah gelisah. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita di muka bumi ini akan terus dituntun dan bimbing oleh-Nya. Dan ketika kita sudah selesai tugas kita di muka bumi ini dan kita akan meninggalkan muka bumi ini, kita pun akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan tadi? Bahwa Tuhan Yesus mempersiapkan tempat yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat banyak untuk kita bisa bersekutu, bersukacita bersama dengan Dia. Jadi, di sini kita jangan perlu khawatir, jangan perlu gelisah ketika kita tidak melihat secara daging seperti inilah Tuhan Yesus, tapi ada Allah Roh Kudus yang menuntun kita. Dan ketika kita pun akan meninggalkan dunia ini, adik-adik, kita pun jangan takut. Karena ketika kita akan meninggalkan dunia ini, bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita akan bersukacita bersama Tuhan Yesus di tempat yang begitu agung dan begitu indah. Ya, jadi percayalah kepada Kristus, percayalah kepada Allah, dan percayalah kepada tuntunan dari Roh Kudus. Allah Tritunggal. Oke, adik-adik, semangat untuk menjalani hidup, semangat untuk menjalani segala sesuatu apapun yang adik-adik kerjakan. Kalau adik-adik belajar, kalau adik-adik disuruh orang tua, kalau adik-adik sedang bermain, dimanapun adik-adik, apapun yang adik-adik kerjakan, kerjakanlah itu semua dengan baik, dengan taat, dan terlebih lagi sesuai dengan isi firman Tuhan. Nah, bagaimana adik-adik bisa tahu firman Tuhan? Yaitu dengan awalnya harus belajar membaca, ya, belajar membaca, karena di sini semuanya kata-kata bacaan. Adik-adik belajar membaca, terus berdoa dan minta tuntunan dari Tuhan dan pengajaran-pengajaran dari papa mamanya, kakaknya, om tantenya, kakek neneknya, dan kakak-kakak sekolah minggu juga. Oke? Terus belajar firman Tuhan, terus taat kepada firman Tuhan, dan memohon Roh Kudus untuk menuntun, mengajar, dan menghibur kita. Baik adik-adik, itulah firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Dan minggu depan akan disampaikan cerita firman kelanjutannya. Bagaimana setelah mereka makan bersama, terus Tuhan Yesus mengingatkan bahwa
Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka, terus Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus. Apa ya kelanjutannya setelah mereka makan bersama? Mari kita cari tahu minggu depan. Oke adik-adik, sekarang firman Tuhan sudah selesai. Mari kita semua berdoa. Tapi sebelum berdoa ya, kakak punya ayat hafalan dulu buat adik-adik. Ayat hafalannya dari Galatia pasal 5 ayat ke-22. Oke, ada yang ingat? Ya, sekali lagi kakak katakan ya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22a. Galatia pasal 5 ayat 22a yang berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera. Galatia 5 ayat 22a bunyinya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera. Nah, itu ayat hafalan untuk minggu ini. Jangan sampai dilupain juga ya ayat hafalannya dan apalagi cerita firman Tuhannya. Oke? Sampai bertemu minggu depan untuk cerita firman Tuhan selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau izinkan untuk kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, tuntun kami, bimbing kami, ajari kami terus-menerus melalui firman-Mu. Kiranya Engkau mengajari setiap anak-anak dimanapun mereka berada saat ini, agar mereka terus mengasihi Engkau, terus rindu kepada firman-Mu, terus rindu berdoa, rindu mengenal Tuhan Yesus yang menyelamatkan mereka. Bimbinglah kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik, untuk terus taat kepada firman Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap orang tua wali, maupun kakak-kakak sekolah minggu yang menjadi pembimbing, pengajar mereka dalam menuntun mereka untuk mengenal Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka, kami semua, roh yang takut akan Tuhan dan mau benar-benar bersungguh-sungguh untuk mengajari setiap adik-adik agar dapat mengajarkan mereka dengan penuh tanggung jawab dan firman yang benar. Tuntunlah kami semua, bimbinglah kami semua, ajarilah kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan sudah selesai dan kita sudah berdoa. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar lagi kita mau kasih apa Kak Deva? Persembahan syukur. Nah, adik-adik sudah siapkan uang persembahan syukurnya. Nanti bisa ditaruh dalam amplop ya. Dan sesuai informasi yang ada tertera di layar ini ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita kasih uang persembahan kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau melimpahkan kasih berkat karunia-Mu dalam hidup kami melalui papa dan mama kami atau orang-orang terdekat kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan syukur kami ini kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau berkati persembahan syukur kami ini agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan biarlah kami walaupun masih kecil Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semuanya, adik-adik, Roh Kudus itu selalu ada bersama kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus juga adik-adik menolong kita supaya kita bisa hidup
menyenangkan hati Allah. Roh Kudus membimbing dan menuntun kita supaya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita bersyukur ya untuk Roh Kudus yang Tuhan kirimkan boleh ada di dalam hati kita masing-masing adik-adik. Kita mau nyanyi lagu Roh Kudus yang manis, tolong aku. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik semuanya, tidak terasa ibadah sekolah minggu kita sudah hampir selesai. Sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita berdoa yuk yang dipimpin oleh Kakak Deva. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan untuk bersekolah minggu dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya sekolah minggu hari ini firman-Nya bisa dimengerti oleh adik-adik dan bisa dituruti dan diterapkan di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk seluruh keluarga adik-adik yang ada di rumah, papa, mama, kakak, adik, seluruh keluarga besar adik-adik, agar Tuhan selalu berkati, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan berkat yang luar biasa ya Tuhan kepada keluarga adik-adik di rumah. Tidak lupa juga kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu juga, kiranya dapat setia melayani Tuhan dan kiranya Engkau selalu memberkati ya Bapa. Dan juga ya Bapak, sekarang juga kami ingin berdoa untuk gereja dan juga pelayanan-pelayanan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar pelayanannya dapat berbau harum di hadapan-Mu ya Bapak dan dapat menjalankan tugas masing-masing dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu juga ingin berdoa untuk pandemi ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati pandemi ini agar dapat segera selesai dan Engkau dapat memberikan jalan yang terbaik agar pandemi ini cepat selesai. Dan juga kami anak-anak-Mu ingin berdoa untuk para tenaga medis ya Tuhan, mereka yang berada di garda terdepan untuk COVID-19 ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka, apapun yang mereka kerjakan kiranya Engkau memberkati, jauhkan dari segala mara bahaya dan pencobaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan dan memberkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, ibadah sekolah minggu kita pagi ini sudah selesai. Tapi adik-adik jangan lupa 4M. Yaitu yang pertama, Mencuci tangan. Adik-adik bisa mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. yang kedua adik-adik menggunakan masker kalau adik-adik keluar rumah. Dan yang ketiga, menjaga Jarak. Terus yang keempat adik-adik, kalau kita berada di luar rumah, kita lagi jalan-jalan, atau lagi adik-adik sama papa dan mama, lagi di luar, pokoknya ketemu banyak orang, adik-adik kita harus menjauhi orang banyak, menjauhi kerumunan, supaya kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sudah sampai di sini ibadah sekolah minggu kita. Sampai berjumpa lagi minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.